Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Alhamdulillah wa syukurillah kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat nggih Ibu-ibu nggih. Enggak ada kendala suatu apapun, lancar sampai sini. Ibu-ibu sudah sarapan? Alhamdulillah perutnya terisi nggih. Oke. Tadi bawa KTP ya, Bu Putri? Bawa fotokopi KTP? Nggih, alhamdulillah. Nggih. Kegiatan hari ini adalah kelas ibu hamil yang mana ada materi. Tentunya tadi diawali pretest ya di awal ya. Jadi kayak ngisi-ngisi pertanyaan-pertanyaan. Alhamdulillah tadi nilainya wow, lumayan bagus-bagus. Jadi insya Allah sebagian besar sudah memahami nggih yang akan dibahas hari ini. Jadi ada pretest, kemudian materi, terus post-test. Post-test itu untuk mengetahui apakah ibu-ibu kira-kira memahami materi yang kami sampaikan tadi. Yang terakhir adalah yoga hamil. Nggih, nanti insya Allah selesai jam 11 sampai setengah 12, rata-rata jam segitu. Nggih. Mboten napa-napa nggih, ibu-ibu nggih. Nggih. Aman-aman nggih. Jam berapa? Mau oh, boleh. Diajak sini tah? Apa diantar? Jemputnya balik sini lagi apa? Oh, nggih. Nanti anaknya misalnya mau dibawa sini enggak apa-apa. Kadang ada bapak-bapak yang ikut, suaminya ikut gitu, boleh banget. Istilahnya kan kadang infonya itu dibutuhkan juga untuk ayah ya. Okay. Oh ya perkenalan dulu nggih. Tadi saya lupa belum perkenalan. Jadi saya Bidananda. Alhamdulillah saya mengkoordinir kegiatan kesehatan yang ada di wilayah Kelurahan Gebang. Jadi insya Allah kalau posyandu, posbindu, kelas ibu hamil ketemu saya terus. Okay. Terus perawatnya ini Mbak Heni. Mungkin ada yang pernah dengar ya Mbak Heni itu juga membawa wilayah Gebang. Kemudian yang di samping saya ini bidan Naning. Nah, beliau ini juga nanti mengisi materi di kegiatan hari ini. Terus yang di situ ada Mas Yogi, niki perawat, istilahnya memegang kegiatan program HIV/AIDS. Nah, nanti juga berkaitan dengan yang akan dibawakan oleh Mbak Naning ini materinya. Gitu. Jadi nanti kalau nggak ada pertanyaan, kapanpun saat kita berbicara boleh angkat tangan langsung tanya gitu aja nggih ibu-ibu nggih. Oke. Kelas ibu hamil ini diadakan 4 kali selama kehamilan. Maksudnya diharapkan ibu-ibu itu mengikuti sebanyak 4 kali. Karena ada 4 materi yang berbeda di setiap pertemuannya. Tapi kalau diadakannya setiap bulan. Jadi kalau bulan depan belum lahiran ya ikut lagi. Kalau belum ikut lagi lah. Minimal 4 maksimal tadi 4 kali karena 4 kali itu beda-beda. Nanti kalau yang kelima akan kembali lagi ke materi yang pertama. Gitu. Jadi sama materinya. Terus nanti kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan kayak mungkin ada mitos atau hal-hal yang meragukan, boleh langsung tanya meskipun enggak nyambung dengan materi hari ini, boleh banget. Gitu nggih, ibu-ibu nggih. Nah, yang pertama ini enggak apa-apa. Enggak apa-apa sama dulu aja. Aku belum ketemu ini. Tak taruh mana. Akan dibahas materi tentang deteksi dini triple eliminasi pada ibu hamil. Nah, mungkin ada yang sudah pernah dengar, alhamdulillah. Yang baru dengar sekarang, nggih, monggo dipirsani. Nggih, gitu aja Ibu. Oke. Belum. Sudah download tadi malam. Tapi kok di sebelah mana aku naruhnya? Ya itu. Diantar no suaminya. Terus pulangnya siang. Kak mau tuti. Hah? Kak mau iki ya pinter. Iki biasanya untuk hadiah satu-satu sebiji. Amin. Ayo sayang masuk. Monggo. Kenapa? Sip. Mbak, teteringnya ada passwordnya enggak? Silakan duduk. Hah? DIPX. DIPX. Monggo duduk sini. Apa situ? Di situ boleh.
Oh alah, nggak tahu rumahnya. Ini enggak apa-apa. Monggo di mana Una? Sangune cek banyak Una. Amit yuk Murni sama duduk juga. Gak apa-apa. Enggak apa-apa. Gak kelihatan nanti direkam. Sini. Nanti Bu Mele datang, sampean geser ya. Gak apa-apa kan anu nenek. Dapat materi juga. Masih datang berapa? 4 ya? Iya, kemarin 6 ya. Ada angkanya tak Mbak Naning? Halo. Ada angkanya Pak Suri. Yuk. D Delta Echo Heeh. Queen X 6233. Queen X 6233. Benar kamu sini tak? Gak apa-apa. Mana aja boleh. Kalau berangkat wis ketemu. Makanya tak tunggu-tunggu. Biasanya lo gak telat. Kok sampo fotokopi lah kok Yuk, sampean cek no, kurang satu Bu Mil, kurang itu sampean tanyakan itu Bu Mil siapa? Biar di calling selak siang. kamu duduk sama saya sebentar. Kamu kirim ke aku kan? Bentar. Cek download. Sudah. Mbak Purotu. Sudah. Iku ya. Monggo. Mbak Tia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Parah. Iya. Nenek. Indah ngomong sumpah ya. Daripada aku ngomong dong aja. Mbak Tias ada? Belum. Mbak Putri. Sudah. Mbak Patrian. Berarti Mbak Patri, Anissa sama Mbak Tias yang belum. Mbak Baik. Tias ini pas Pirayu. Enggak, ini teman saya. Oh sudah ya berarti. Belum. Iya, tapi belum tahu ini datang apa enggak. Mbak Patri Anissa. Sampun. Siapa namanya sing belum datang itu? Mbak Patri Anissa gimana Nanda? Tapi sudah muncul mau keluar. Oh, Mbak Patri Anissa enggak pos 3. ini banyak yang hamil besar ya? Iya ya, hampir besar temanku. Oh, berapa bulan? Ini masih baru 3. 3. Mbak Putri? Jalan 8. 8. Mbak 9, mau 9 ya? Enggak pakai ke situ nah. Mbak Febri? 3. Dicekel nopo? Dicekel no sesuatu. Ngomong nangis aku mama. Mbak Una di sini. Mbak Una, kamu mainan sana Mbak Una. Jangan lagi, jangan lagi. Mana lagi? Wes, sampean kok ngisi ya, Mbak Iko ya? Bikin ini dong, Mbak Febrina. Spidolen di Mang, Mbak. Lagi. Mbak panggilannya siapa sampean? Mbak Baby ya? Mbak Baby. Mbak Baby. Mbak Una sama Dek Lara. Sik. Bentar ya. Apa sih? Oh iya boleh, sebelah sana ya. Dokumen. Main sama Dek Lara itu loh.
Aku baru ingat di sini WhatsApp kan untuk aku tok. Kopi. Betul buku KIA? Enggak. 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 Dia masih belum dapat yang ini. Yang kehamilan yang ini ya. Nanti pas 3 bulan itu. Pegangan. Berapa bulan? Iki lah. Jalan 3 bulan. Pegangan fasilitator. Ini Mbak Baby pakai stiker dulu. Menempel kan. Ya, adiknya sini. Ini karena beragam ya, ada yang hamil besar, ada yang hamil awal ya. Ini bahas materi 2 aja, materi pertemuan 2. Tapi kok gak cocok. Di luar pegangan. Hah? Pokoknya 57. Podo. Podo kok, podo file podo. Harusnya sing gambar-gambar ya, sing gawe aku. Nah, langsung ke halaman 27. Ada halaman 27. 27 ku halaman realnya, nah itu. Iki sing kudu gambar ternyata. Sekarang yang Mbak buka IA sampean buka halaman 8. Nah, Mbak Baby belum ada ya, enggak apa-apa. Dengarkan aja ya. Nah, di situ ada yang terbaru kayaknya bukan halaman 8, ini yang buku lama. Sampean yang apa? Baru? Enggak tahu. Halaman 8 apa tulisannya? Ini yang lama. Nah, itu lama. Iya, itu yang buku lama. Ini buku baru iki. Buku baru iki ya ini. Tanda bahaya. Nih ya. Belum ya. Enggak apa-apa ya Mbak Baby ya sambil jalan ya? Oke. Bisa minta tolong satu orang bacakan tanda bahaya kehamilan. Monggo Mbak Putri mungkin. Oke. Dari yang ini. Ya. Segera bawa ibu hamil ke puskesmas, rumah sakit, dokter, dan bidan bila dijumpai keluhan dan tanda-tanda di bawah ini. Ya. Muntah terus dan tak mau makan. Satu-satu ya. Oke. Jadi ibu hamil itu Bu, di awal-awal kehamilan itu kan banyak yang ada mual muntah ya, pusing, terus kayak gemeter gitu badan itu. Nah itu wajar. Kenapa? Karena memang ada hormon yang berubah saat hamil. Nah, yang tidak wajar adalah jika muntah itu tidak berhenti. Jadi terus muntah, diisi lagi muntah. Nah itu yang nggak wajar. Nah, jika merasa kok nggak ada yang bisa masuk ya, nah itu harus segera ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat gitu. Nah, monggo selanjutnya. Demam tinggi. Nah, demam tinggi ya. Demam. Normalnya orang panas itu berapa hari? Kalau yang nggak bahaya? Ya, 3 hari ya. 3 hari ini batas ya. Kalau dari 3 hari ini wajib
untuk berobat. Istilahnya ke tempat pelayanan kesehatan. Karena dikhawatirkan ada infeksi. Entah infeksi di kehamilannya, entah di mana tempat lain yang dialami oleh ibu tadi. Itu. Lanjutnya. Bengkak kaki, tangan, dan wajah atau sakit kepala disertai kejang. Oke. Ibu-ibu pernah mendengar istilah preeklamsi? Pernah, ya. Preeklamsi ini bahasa awamnya keracunan kehamilan. Artinya apa? Ibu-ibu yang mengalami preeklamsi ini, badannya ini merasa lebih berat karena ada kehamilannya tadi. Jadi kondisi fisik tadi itu diperberat karena ada kehamilan. Loh, terus gimana Mbak? Nah ini makanya perlu penanganan medis. Salah satu tanda preeklamsi adalah ada bengkak di tangan, kaki, wajah. Nah kadang yang menyadari bukan kita, kadang yang menyadari orang rumah, orang lain gitu ya. Karena kita sendiri merasa aku ini gendut, aku ini nggak bengkak gendut, padahal bisa jadi itu bukan gendut ya, bengkak. Gimana cara membedakan gendut sama bengkak, lemak biasa atau bengkak? Caranya adalah kalau bengkak itu saat ditekan, terus diangkat tekanan tadi, dia masih bekas. Tapi kalau monggo, silakan duduk. Om aku Bu Juju? Enggak. Mbak Ida sama ibu hamil lah sini. Monggo di situ. Nggih. Oh, dia suruh Yual ya? Heeh. Si Yual ada acara. Amin duduk sini dulu ya. Gitu ya sayang. Jadi cara membedakan bengkak sama bukan bengkak itu seperti itu. Amit, bumbune geser dikit. Ada kamera, ngapunten. Geser dikit. Sip. Nah, nggih makasih. Gitu ya. Jadi cara membedakan bengkak seperti itu. Terus preeklamsi tandanya apa lagi Mbak Nanda selain bengkak? Tensi tinggi. Nah, makanya kadang kalau kita periksa ke ibu hamil atau ke dokter, itu begitu ditemukan tensi tinggi. Kamu mati ya? Begitu ditemukan tensi tinggi, itu kaget. Takut. Karena memang preeklamsi itu segawat itu. Kadang preeklamsi atau keracunan kehamilan itu hitungannya bukan hari, jam. Dari awal diketahui preeklamsi tensi tinggi, terus tensi tinggi, terus ada bengkak, sampai kejang, itu sangat cepat hitungannya. Dan jika tidak ditangani secara medis, tidak ditangani rumah sakit, atau tidak dirujuk, itu bisa mengancam nyawa ibu dan bayi. Jadi nggak hanya mengancam nyawa ibunya tok, atau bayinya tok, tapi ibu dan bayi. Karena saking mengkhawatirkannya preeklamsi ini tadi. Gitu ya. Jadi saat ditemukan ada bengkak, wajah, tangan, kaki, dan tensinya tinggi. Kemudian di pemeriksaan lab, ibu sudah lab semua di sini? Sudah? Belum? Baby belum? Jenengan pasti sudah mau lahiran. Jenengan belum ya? Oh sudah, alhamdulillah. Gitu ya. Jadi wajib dan penting banget untuk periksa lab kehamilan di awal kehamilan. Yaitu di 3 bulan, usia 3 bulan kandungan itu. Oke, jadi yang belum monggo segera periksa ke puskesmas atau ke lab swasta bisa. Gitu ya sayang. Nah, terus selanjutnya Janin dirasakan kurang bergerak dibandingkan sebelumnya. Nah, janin bergerak. Ibu-ibu yang hamil anak pertama kerasa geraknya usia kandungan berapa? Mungkin ingat. 5 bulan. Nah, betul. Jadi memang rata-rata adalah di usia kandungan 5 bulan itu sudah terasa. Tapi yang anak kedua itu lebih cepat. Enggak di 5 bulan, 4 bulan. Itu sudah gerak. Loh kok beda Mbak? Ya memang begitu ya penelitiannya. Penelitiannya berkata begitu. Jadi di anak pertama itu memang 5 bulan, anak kedua 4 bulan. Gitu. Jadi nanti jangan kaget di usia 4 bulan sudah ada gerak-gerak ini apa. Nah itu anak jenengan ya. Lah, terus kadang ada gerakan itu yang kayak teratur gerakannya itu kayak dek 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 dek. Nah, nyun saya itu bukan jantungnya ya. Itu dia cegukan. Kita nggak bisa. Betul, di dalam itu bisa nangis, cegukan. Minum kan dia kan minum air ketuban kita tuh dia minum. Monggo Ibu. Air ketubannya itu dia minum, terus dia pipiskan lagi. Dia minum, dia pipiskan lagi. Jadi bayi itu di dalam itu berenang di dalam air. Terkungkung di dalam air. Gitu ya sayang. Jadi kalau ada bilang bayi ini minum air ketuban, memang selama hamil itu bayi itu minum air ketuban, dia berenang. Gitu. Jadi makanya saat dia minum mungkin
batuk atau apa, cegukan. Lah cegukan tuh kita rasakan deg 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 gitu. Jadi kayak suara jantung tapi bukan. Karena suara jantung bayi itu hanya bisa didengarkan pakai alat. Gitu ya. Jadi nggak bisa yang ada gerakan periodik itu dia cegukan sebetulnya. Gitu ya. Ini jangan heran ya. Kita mau tidur anak-anak malam-malam ada gerak deg 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 deg. Nah itu ya. Itu si bayinya cegukan. Gitu ya. Nah, saat kita merasa gerakan bayi berkurang. Nah, makanya penting sekali mendeteksi gerakan bayi setiap hari, apalagi setelah lewat 5 bulan. Kan pasti dia sudah gerak kan. Nah, saat 1 hari nih kok kayaknya belum gerak blas. Nah, apa yang harus dilakukan? Hah? Periksa. Nah, sebelum kita berangkat ke dokter atau ke puskesmas, kita goyang dulu perut kita. Loh. Karena bisa jadi dia itu tidur. Benar Ibu, bayi itu tidur di dalam. Jadi kita goyang-goyang. Atau kalau masih belum gerak, jenengan minum es jeruk manis. Enggak usah es ya, jeruk manis gitu. Kenapa harus es? Ya, terserah sih sebenarnya ya. Ini ada penelitiannya Ibu ya, bahwa minuman jeruk, apalagi manis, itu membuat bayi aktif bergerak. Jadi misalnya ada merasa geraknya kurang, itu boleh diberi jeruk manis, minuman ya, atau buahnya sendiri juga nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, terus kalau masih belum bergerak, nah itu baru periksa USG atau bu bidan gitu kan. Soalnya kadang bu bidannya kan ada gerakan dari bu bidan yang bisa membangunkan si bayi tadi. Tiba-tiba nanti di bu bidannya bergerak, alhamdulillah. Jadi dalam 1 hari itu minimal ada gerakan ya, 1 kali 2 kali. Kalau sudah bergerak, udah santai, tunggu besoknya lagi. Gitu ya, jangan sampai abai, jangan sampai gak ngereken terhadap kehamilannya. Selanjutnya tanda bahaya lagi. Air ketuban keluar sebelum waktunya. Nah, apa ya nggak apa-apa sama aja. Air ketuban keluar sebelum waktunya. Air ketuban itu ada yang tahu Bu seperti apa? Seperti kencing. Oke, ada lagi? Kencing sih, tapi kalau di celana dalam biasanya katanya ada bercak bintik putih gitu. Ada bercak putih. Mungkin jenengan mau nambahkan? Baunya Khas ya. bukan pesing. Seperti apa baunya? Anyir lah Mbak. Anyir. Okay. Kalau saya menggambarkan ya, ini kebetulan ada cairan yang persis baunya seperti ketuban. Ada yang tahu? Bau ketuban tuh mirip baunya Baiklin, pemutih. Mungkin jenengan nggak pernah ngeh ya, tapi saya ngeh. Pas saya membersihkan di puskesmas itu kan bersihkan alat-alat medis itu kan pakai pemutih ya, pakai kadar tertentu. Saya masih kayak baunya ketuban. Mirip seperti itu baunya. Nah, saat jenengan tidak terasa kok istilahnya air ketuban itu keluar tidak bisa diempet, tidak bisa ditahan. Enggak seperti air kencing, pipis yang kalau jenengan kebelet pipis ditahan enggak keluar dia. Tapi kalau ketuban itu enggak tahu tiba-tiba celana dalam basah. Tiba-tiba celana panjang atau rok kita pakai basah. Loh, aku enggak ngompol tapi kok basah. Terus sampean bau. Kalau pesing berarti kencing ya, udah pasti lah ya. Tapi kalau baunya mirip-mirip Baiklin gitu, mirip-mirip pemutih. Nah, itu dicurigai ketuban. Nah, sebelum 9 bulan udah keluar ketuban itu otomatis tanda bahaya ya. Karena kan ketuban ini tanda kita mau bersalin, dan cairan ketuban itu adalah cairan pelumas agar bayi gampang keluar. Nah, saat pelumasnya sudah keluar duluan, bayinya masih di dalam, gimana dong? Nanti nggak ada pelumasnya saat dia keluar. Jadi itu tanda bahaya. Jangan sampai keluarnya duluan. Kalau bisa berbarengan dengan bayi keluar tadi. Gitu ya. Jadi amit-amit jangan sampai ada yang mengalami ketuban keluar sebelum waktunya. Terus selanjutnya, Pendarahan pada hamil muda atau hamil tua. pendarahan pada hamil muda dan hamil tua. Nah, perdarahan saat persalinan itu memang kan keluar darah nggih. Keluar ketuban. Nah, itu wajar. Tapi saat hamil itu tidak wajar. Kenapa? Karena perdarahan itu di hamil muda itu adalah tanda awal keguguran. Nah, amit-amit jangan sampai kita mengalami tanda awal keguguran, ya. Sudah mengalami. Iya, begitulah ya. Jadi sudah tahu rasanya ya. Sedihnya juga pasti sudah merasakan, apalagi sudah menantikan buah hati ya. Nah, jadi perdarahan di awal kehamilan itu tanda awal keguguran. Diawali dengan nyeri perut. Biasanya nyeri perut kayak dilep. Nyeri perut kayak dilep, terus tambah sakit,
terus ada ngeflek, yaitu perdarahan tadi ngeflek, terus gak tahan bayinya keluar. Nah, dipicu apa? Bisa dipicu kelelahan, stres, terlalu lama berdiri, terlalu lama duduk. Nah, itu jadi terus ini naik motor atau lari-lari, jadi kayak goncangan yang hebat, kena perut, mungkin jatuh, kecelakaan dan sebagainya, itu juga bisa memicu si bayi nggak bisa bertahan di dalam, akhirnya ngeflek dan keluar gitu. Nah, di kehamilan besar 8 bulan ke atas, 7 bulan ke atas, kehamilan tua, istilahnya trimester akhir, perdarahan juga merupakan tanda bahaya. Jadi bila ada darah yang keluar, ini bisa ari-ari menutupi jalan lahir. Jadi ari-arinya ini di bawah. Nah, itu biasanya darahnya akan ngeflek keluar. Atau ada solusio plasenta. Solusio plasenta itu istilahnya ari-arinya ini ngeliwek. Amit-amit ya. Ini ada loh penyakit seperti ini. Jadi ari-ari itu kan nempel Bu ya di rahim kita. Saat ada darah tinggi, tekanannya berat, besar, dan atau bayinya ini sudah tua, nggak keluar-keluar, ari-ari ini mengalami pengapuran atau kerusakan. Mungkin pernah dengar ya, yang bayi nggak lahir-lahir, sudah 9 bulan lebih, terus ibu itu nggak sadar. Mungkin nggak pernah USG, nggak tahu perkiraan lahirannya kapan, gitu kan. Jadinya dia nggak sadar bahwa sebetulnya ari-ari ini sudah tua, nggak sadar. Ari-arinya akan ngeliwek dikit-dikit. Lah ari-ari yang ngeliwek tadi otomatis membahayakan bayi. Dia bisa istilahnya sesak nafas atau kekurangan makanan, karena kan sumber nafas, darah, makanan kan dari ari-ari tadi. Kalau ari-ari ini rusak kan bayi ini juga berkurang dong yang masuk ke badannya bayi gitu ya. Jadi solusio plasenta atau ari-ari yang ngeliwek tadi itu juga bisa bikin perdarahan. Tandanya itu ada perdarahan juga di vagina keluar gitu ya. Jadi amit-amit jangan sampai kita mengalami hal-hal yang saya bahas tadi. Monggo lanjutnya. Sudah ya tanda bahaya kehamilan tadi. Terus tanda bahaya persalinan ada? Oh ya, boleh. Monggo. Atau yang lain mungkin yang mau bacakan? Mbak Ima mungkin? Tanda bahaya persalinan. Perdarahan lewat jalan lahir. Nah, ini sama ya. Jadi, waktu persalinan memang darah itu keluar, betul. Tapi ada jumlah maksimal. Jadi perdarahan yang keluar lewat jalan lahir itu tidak boleh melebihi 1 liter kalau nggak salah. Itu maksimal. Tapi kalau dalam SOP ya 500 cc itu udah stop, harus diinfus dan sebagainya, harus ditambah darah dan sebagainya. Nggak boleh dari itu. Tapi cuman dalam tubuh kita itu nggak mungkin darah lebih dari 1 liter. Kita bisa shock dan meninggal lewat ya. Istilahnya ada batas darah itu keluar. Makanya saat kita persalinan itu kan mesti dikasih alas ya, alas perlak. Nah, kalau dulu tuh belum ada underpad Ibu, belum ada dulu. Dulu itu perlak yang buat bayi itu loh. Jadi ya panas kresek-kresek gitu. Darah yang keluar itu akan ditampung, terus diukur. Nah mungkin jenengan nggak ngeh ya, tapi tenaga medis itu sambil nolong bayi yang ngukur darah, nyidui darah. Gitu. Nah saat dilihat darahnya, loh, kok wis lebih dari 250, itu wis gowopo. Padahal belum 500 itu sudah gowopo, panik. Karena normalnya tidak sebanyak itu. Gitu ya. Jadi darah yang keluar ini bukan darah normal, banyak maksudnya. Tapi kalau darah keluar waktu persalinan, betul memang darah keluar, tapi tidak sebanyak kalau perdarahan. Jadi istilah perdarahan itu darah yang keluar melebihi normal. Nah, itu tanda bahaya untuk ibu. Oke, lanjutnya. Tali pusar atau tangan bayi keluar dari jalan lahir. Ini. Kan yang normal, yang baik ya persalinan, itu apa dulu yang keluar Bu? Kepala. Itu adalah persalinan yang kita idam-idamkan ya. Yang benar-benar kita harapkan kepala dulu. Karena kepala ini adalah bagian terbesarnya bayi. Jadi bagian terbesarnya bayi itu kepala. Kalau kepala lewat, badan ini bisa lewat. Loh Mbak, kan ininya lebih besar. Betul. Tapi ininya bayi itu tidak seperti kita, sudah kaku gini. Ininya bayi itu lemes, lentur, tulang rawan tuh istilahnya lembek ya. Jadi wes bisa ditekuk-tekuk lah ininya. Tapi kalau kepala itu keras. Jadi ini nggak bisa ditekuk Bu. Gitu ya. Meskipun sendi-sendinya bisa agak-agak
longgar, istilahnya bisa numpuk-numpuk dikit, tapi waktu keluar dia akan bulat lagi. Gitu ya. Jadi istilahnya kenapa Mbak Baby? Pegel. Oh, kesemutan. Apa sayang ibu linu-linu. Gitu ya. Jadi jika ari-ari yang keluar duluan, dikhawatirkan saat kepala keluar, ari-arinya kan ketekan sama kepala. Nah ini kan padahal ari-ari ini kan saluran nafasnya bayi. Nah bayi ini sesek nafas, belum keluar ya. Gitu. Jadi kalau ada ari-ari keluar ini tanda bahaya. Biasanya langsung dirujuk atau mungkin ngoling-ngoling, bidannya mungkin ngoling-ngoling dokter yang lebih ahli untuk persalinannya. Kalau di rumah sakit insya Allah tenaganya banyak yang sudah pinter-pinter ya, sudah senior, ahli. Jadi hal seperti itu hal yang cukup mudah mungkin ditangani. Tapi kalau di bidan itu biasanya dirujuk karena itu berbahaya. Kemudian tangan atau kaki. Jadi ada Bu bayi itu keluar seperti Superman ini tangannya. Ini tangannya duluan. Jadi kepalanya masih di dalam. Ini tangannya maju gini. Nah, ini istilahnya bisa Bu dilahirkan seperti itu. Bisa, tapi ya bidan-bidan dengan pengalaman yang cukup banyak. Biasanya bidan senior itu sanggup menangani persalinan seperti itu. Atau kaki. Kan kalau sungsang itu bokong ya, yang keluar duluan. Tapi ada sungsang kaki. Jadi yang keluar tuh kakinya dulu. Jadi dia tuh sembojong gini. Padahal bayi kan biasanya gini ya, di perut ya. Itu dia sembojong. Jadi kakinya keluar duluan. Nah, itu juga untuk bidan-bidan yang punya jam terbang tinggi, pengalamannya banyak, itu bisa menolong persalinan dengan kaki dulu, sungsang kaki tadi. Tapi kalau di rumah sakit insya Allah ya tenaganya cukup banyak, jadi tidak usah khawatir, tetap bisa dilahirkan normal insya Allah. Karena apalagi kan sudah buka lengkap ya, nggak mungkin untuk menyiapkan operasi gitu. Jadi kalau di rumah sakit insya Allah penanganannya lebih baik kalau ada tanda seperti itu, gitu ya. Terus selanjutnya ibu mengalami kejang. Nah tadi ya preeklamsi. Eklamsi itu artinya kejang. Pre sebelum. Jadi preeklamsi itu sebetulnya penanganan penyakit yang sebelum adanya kejang tadi gitu. Jadi saat terjadi kejang atau eklamsi itu tandanya sudah gawat ya, sangat gawat. Karena ini bisa membahayakan nyawa ibu dan bayi. Jadi saat ada darah tinggi atau ada bengkak di kaki, nah ini jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan, langsung berobat rutin ke rumah sakit ya. Karena preeklamsi itu sudah bukan ranahnya bidan, sudah bukan ranah puskesmas, sudah harus dirawat oleh dokter rumah sakit. Disuruh paling. Enggak. Anjir itu unai. Gitu ya. Selanjutnya campur. Iya. Ibu tidak kuat mengejan. Ibu tidak kuat mengejan. Nah ini ya. Ibu-ibu, Mbak Putri hamil keberapa? Sempat 1 bulan. Oh iya, di usia kandungan berapa? 1 bulan setengah. Oke. Jadi ini pengalaman pertama ya, kehamilan pertama ya. Yang lain kan sudah lebih dari 1 ya, istilahnya sudah pernah mengalami. Jadi ibu yang tidak kuat mengejan. Kok ada Mbak ibu yang tidak kuat mengejan? Bukan ada, banyak. Kenapa? Karena saat belum buka 10, belum waktunya mengejan, dia sudah mengejan. Jadi saat sudah buka 10, capek. Aduh aku capek, aku ngantuk, aku tidur aja. Banyak ibu hamil yang seperti itu. Padahal sudah tinggal keluar. Tapi karena berjam-jam tadi dia habiskan dengan mengejan, akhirnya pas momen harus mengejan nggak kuat. Nah itu tanda bahaya nggak? Iya. Bayangkan bayinya itu sudah kecepit ya, kepalanya sudah di bawah, di antara kedua paha, di antara tulang-tulang panggulnya udah mau keluar, kepalanya udah di situ, kita nggak mau ngeden. Nah itu kan tanda bahaya, dia kan sesek dan sebagainya, jadi harus cepat. Nah makanya instruksi dari bidan yang mana bilang jangan ngeden dulu, ditahan Bu, nafas panjang, itu bukan tanpa arti. Itu ada maksudnya loh, tapi mungkin tidak dijelaskan dengan lengkap ya, bahwa tidak boleh. Iya benar, memang sakitnya seperti itu ya. Kayak kita tuh pengen keluar aja wong sakit loh, kok suruh nahan sih, heran aku gitu ya. Pasti kan bidan ini gak ngerti ta lorone kayak gini gitu ya. Pasti ada perasaan kayak gitu. Tapi sampean bayangkan pintunya masih buka 5 cm. Jadi buka 5 tuh 5 cm. Buka 5 cm, kepalanya 10 cm segini.
Bayangkan ada kepala bayi 10 cm, mau lewat ke pintu 5 cm. Cukup nggak? Itulah gambaran jenengan ngeden tapi pintunya belum buka. Jadi nggak bisa. Jenengan dorong pun ya nyun sewu bisa-bisa jebol. Tapi kan nggak bisa seperti itu. Efeknya apa? Saat kita nggak sadar kan kadang yang ngeden tuh kayak gitu. Pas bidane gak ono, tak naik gitu-gitu didendekan gitu ya. Soalnya saking sakitnya terus nggak fokus kan. Karena kan sakit. Bojone ngomel-ngomel ae. Pusing, lapar, mungkin kemeringet dan sebagainya. Ini wis rasanya aduh pengen keluar. Pas bidane nggak tahu, kita coba ditekan-tekan, didenkan gitu. Dan kadang juga nggak kerasa bahwa kita tuh sebenarnya ngedenkan, nggak kerasa, nggak dirasa atau nggak bermaksud lah istilahnya. Lah efeknya adalah di mulut rahim ini bengkak, abu. Soalnya kan dia didorong-dorong terus, jadi bengkak. Nah bengkak tadi saat kita sudah buka 10, udah buka 10 cukup untuk bayi ya harusnya ya. Tapi karena bengkak tadi pintunya jadi sempit. Makanya ada bayi yang keluar tapi kepalanya itulah. Jadi kalau nanti ya, amit-amit ya, cuman kan ini bisa sembuh ya, cuman nanti BE jenengan menemukan atau mengalami sendiri, kok bayiku kepalanya munjungnya. Lah itu bisa jadi jenengan sebelum buka 10 sudah dideno. Nah, pengen kepalanya bayinya mulus, sebelum buka 10 ditahan. Ditahannya apa mbak cara nahan mbak, aku kelaran. Mungkin baca Quran, main HP, nonton TV. Istilahnya fokusnya jangan dialihkan ke situ. Sakit, semua sakit. Semua ibu merasakan sakit. Tapi saat kita nggak fokus ke bawah, sakitnya itu tidak sesakit yang seharusnya. Jadi kita fokusnya ke yang lain, dipakai nafas panjang. Insya Allah pas buka 10 kita ngeden langsung brul keluar. Tapi saat ada bengkak tadi kita ngeden itu nggak langsung keluar. Kudu ngoyoh-ngoyoh karena kan pintunya ada bengkak tadi. Tapi kalau dari buka 1 sampai 10 kita tahan hasrat ngeden tadi, kita tahan, kita nafas panjang, santai, rileks, berjam-jam mbak, iya, sabar, demi apa? Demi kepala yang cantik, nah iya kan? Demi kepala yang gak moncong, dan juga demi apa? Saat buka 10 langsung brul keluar. Maksud sampean bisa jamin? Saya jamin. Kenapa? Sudah mengalami sendiri dan pengalaman sebelum-sebelumnya pasien itu. Begitu 10, kalau sebelumnya nggak ngeden, buka 10, sekarang ngeden bu. Insya Allah 2 kali ngeden keluar. Karena pintunya los, nggak ada hambatan. Gitu ya. Nanti coba dipraktekkan ya. Dibuktikan sendiri, dipraktekkan sendiri omongan saya. Gitu ya. Oke, lanjut, ada lagi tanda bahaya persalinan? Air ketuban keruh dan bau. Air ketuban keruh dan bau. Air ketuban itu ada yang tahu nggak warnanya apa? Bening. Ada lagi? Nggak apa-apa, masukkan terus. Ada yang tahu ketuban warna apa? Selain jernih, bening? Belum tahu ya? Oke. Ketuban itu warnanya banyak. Ada yang jernih, ada yang keruh. Jadi putih keruh. Kayak apa ya? Santan ya, kayak santan gitu kan keruh ya. Ada yang kuning, kehijauan. Nah, ada yang hitam. Aduh, amit-amit ya. Nah, kok bisa mbak beda-beda? Apa karena nggak minum air degan? Jadi gini, air ketuban warna aslinya tuh jernih. Tapi ada juga yang putih-putih gitu karena ada lemaknya bayi. Jadi bayi kalau baru lahir kan ada putih-putihnya ya. Vernix caseosa itu lemak bayi yang bisa menjaga kehangatan bayi. Nah, lemak bayi yang rontok di ketuban jadi putih warnanya. Jadi warna aslinya itu jernih, putih bening kayak air putih gitu ya. Nah, saat bayi itu sudah BAB. Kan tadi kan ada yang tidak USG, tidak pernah periksa, jadi kan nggak tahu ya kehamilan sudah berapa. Bayi itu kalau udah 9 bulan sekian yang harusnya sudah dilahirkan, itu akan mengeluarkan kotoran, akan BAB. Kalau dia nggak ndang dilahirkan, dia BAB di perut. Sampeyan bayangkan, wong dia minum ketubannya dewi. Kalau ketubannya kotor, otomatis dia akan keracunan ketuban tadi, karena ketubannya sudah mengandung kotoran. Gitu ya. Jadi makanya ketuban ada yang kuning kehijauan, ada yang kehitaman, yaitu kena kotorannya si bayi. Nah, makanya kadang ada bidan yang atau dokter yang waktu menolong persalinan pas kelihatan ketubannya hijau,
atau hitam, wis langsung cekot bidan sama dokter. Kenapa? Karena berarti si bayi dalam keadaan gawat, kritis. Dia kan sudah minum ketuban tadi dan nggak tahu kan minumnya kapan. Kalau minumnya sudah sudah beberapa hari yang lalu, waduh lah ya, sudah kena infeksi paru-parunya, lambung dan sebagainya. Jadi makanya penting banget tahu hari perkiraan lahir. Ya, meskipun HPL itu artinya bukan hari pasti lahir, hari perkiraan lahir, tapi kita harus tahu kira-kira nih bayiku ini harus sudah keluar tanggal berapa, biar enggak kecolongan dia BAB di perut kita. Gitu ya. Jadi seperti itu. Monggo, lanjutnya ada lagi tanda bahaya. Ibu gusar atau mengalami kesakitan yang hebat. Nah, ibu gusar atau mengalami kesakitan yang hebat. Maksudnya apa Mbak Nanda? Kan ibu melahirkan kan memang sakit, merasa sakit semua ya. Merasa nyeri yang hebat memang. Tapi ada satu penyakit yang sakitnya itu tidak lazim. Jadi ini pengalaman saya pribadi ya, dan juga pengalaman pasien-pasien saya sebelumnya, bahwa sebetulnya saat persalinan itu nyerinya itu yang paling nyeri, yang puncak rasa sakit nyeri itu adalah saat bukaan 9 sampai bayi lahir. Apa betul yang pernah melahirkan? Puncak sakit sing koyo yang orang bilang kayak diambil nyawa, mau dicabut nyawa. Itu puncaknya hanya buka 9 sampai lahir, betul. Ya kan? Jadi waktu buka 1 sampai 9 itu kan sakit tapi kan bisa ditahan, betul. Oke, jadi sama ya pemahamannya. Tapi ada penyakit yang mana rasa nyerinya ini super duper, paling nyeri, bahkan dari buka 1 itu sudah nyerinya bukan main. Apa itu? Solusio plasenta yang saya bilang tadi. Jadi itu membuat perut itu kaku seperti papan. Yang saya bilang tadi darah tinggi tadi, dipicu darah tinggi. Perut kaku seperti papan, tegang, dan ada ari-ari yang ngeliwek tadi, dipicu ari-ari yang sudah mengelupas sebelum waktunya. Itu nyerinya luar biasa. Saya pernah bertemu pasien yang solusio plasenta, yang mana kita tidak tahu kalau beliau itu solusio. Karena kebetulan ya ini ada cerita yang kurang menyenangkan ya, kurang mengenakkan. Ada dokter muda DM yang belum pernah nensi sebelumnya, disuruh nensi. Tapi dia nggak jujur bahwa dia nggak bisa. Jadi pasien ini tensinya tinggi, dia bilang normal. Padahal kalau tensi tinggi kan langsung dapat penanganan khusus ya, nggak mungkin dilama-lama. Karena dia normal, kita tenaga medis yang lain, kebetulan saya waktu itu masih kuliah, masih praktek, jadi bukan tenaga medis yang di ruangan itu. Tenaga medis yang lain melihat statusnya, loh normal kok tensinya, kok dia golong-golong ya. Si ibu tadi tuh di kasur tuh golong-golong. Wes kayak drama gitu, wah histeris gitu. Wah sakit, kan nggak lazim seperti itu. Kita lihat statusnya, loh normali tensinya gitu. Dan kita tidak curiga bahwa tensinya salah, kita nggak curiga. Salahnya saat itu seperti itu. Dapat ganti shift, alhamdulillah ya ganti shift itu cepat waktu itu, nggak sampai lama. Ganti shift kan tensi ulang, 160. Waduh langsung kaget semua. Loh, ojo mang jerit-jerit solusio. Dicek betul, ada solusio plasenta. Langsung lari-lari karena khawatirnya nyawa bayi tidak tertolong karena DJJ-nya sempat melemah waktu itu. Sudah melemah waktu dicek USG solusio plasenta. Nah itu ya. Jadi amit-amit ya jangan sampai mengalami itu waktu itu sangat-sangat hektik, sangat-sangat heboh sekali, gempar lah. Karena nyeri yang sangat hebat tadi bisa jadi mengarah ke penyakit lain. Salah satunya solusio plasenta. Apa ada penyakit lain yang memang nyerinya bisa hebat seperti itu? Ada. Nah, tapi yang saat ini yang diketahui adalah penyakit itu yang benar-benar nyerinya nggak sama dengan nyeri orang melahirkan pada umumnya gitu ya. Sampun tandanya ya itu ya tanda-tanda persalinan. Nah kemudian kita ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan atau yang belum pernah nggak apa-apa, mungkin pernah dengar tanda persalinan itu apa aja. Kan nggak satu kan, ada beberapa. Yang ibu-ibu tahu tanda persalinan itu apa? Mules. Oke. Apalagi? Pengen ngeden. Oke. Terus? Baik. Lendir aja? Lendir darah. Oke. Ada lagi kurang? Muntah. Oke. Ada lagi? Kurang satu kayaknya. Kayak sejalan.
sudah wis, aduh, tolong gitu ya. Iya nggak sakit, tapi ini gitu. Iya, wis lemes ya. Dan kedinginan itu mesti kenapa? Gigil. Nah, ya memang ada yang hormon, perubahan hormon ya. Kurang satu, apalagi tanda persalinan. Tadi sudah dibahas berkali-kali. Kontraksi ya, sama ya, mules ya. Keluar, nah betul sekali. Jadi tandanya itu 3, yang paling kentara. Mules atau kontraksi, ketuban, lendir darah. Nah, ini untuk yang hamil pertama ya, saya menyarankan. Monggo, waalaikumsalam. Silakan duduk Ibu. Jadi, mules, kontraksi. Ibu-ibu yang sudah 8 bulan pasti sering mules ya, sering kenceng-kenceng ya. Tapi kenceng-kenceng itu bukan kenceng asli, itu kenceng palsu. Apa bedanya? Kenceng palsu itu kenceng-kenceng yang tidak mengarah pada persalinan. Jadi habis kenceng hilang, kenceng hilang. Jadi istilahnya test drive. Si bayi ini kan nyoba, ngene lho Ma, lek kenceng ku ngene lho Ma, tak dudui pean ngene ya. Tapi kalau kencengnya nyambung, nyun sewu, kenceng nyambung, kenceng lagi. Loh kok gak mandek-mandek sih kenceng iki? Hah, itu si bayi mau keluar beneran gitu ya, bukan test drive lagi gitu. Ayo Ma, aku mau launching iki Ma, jalan-jalan Ma gitu ya. Hari ini sudah tanda-tanda mau keluar si bayi. Jadi diingat-ingat ya, kalau kenceng hilang, jangan gupui suami ya. Pak, ayo Pak, budal. Belum, kan belum nyambung ya. Begitu kenceng nyambung, hitungannya gini. Dalam 10 menit, itu kencengnya 4 kali. Dalam 1 kali kenceng, lebih dari 40 detik. Nah, mungkin boleh kalau buat HP dicatat. Boleh. Kalau nyari di Google juga sama sih dengan, insya Allah dengan yang saya sampaikan. Jadi dalam 10 menit, itu 4 kali atau lebih kenceng-kencengnya. Sekali kenceng-kenceng lebih dari 40 menit. 40 detik, sorry. Jadi sekali kenceng itu lama. Nah, itu yang mengarah ke persalinan. Kalau sudah mengalami seperti itu, suaminya digodit. Ya, ayo ya. Tapi masih 10 menit masih 2 kali, masih 3 kali belum. Sambil nunggu, aman bisa mandi air hangat, keramas. Loh Mbak, sempet Mbak? Iyalah. Kan nanti kalau persalinan kan kita rambut itu amburadul, bau kecut ya. Jadi sebelum berangkat adalah mandi air hangat, keramas. Minum air hangat apa, terus berangkat. Jadi fresh. Sampai di puskesmas atau rumah sakit, bidan, mereka senang ya kita wangi gitu ya kan. Baju itu modal madul ya kalau lahiran, betul nggih? Bayangkan nek jenengan wangi kan seneng ya orang itu menangani, apalagi nanti habis lahiran biasanya apa yang dilakukan? Selfie ya. Jadi jangan lupa sebelum berangkat make upan dulu dong ya. Lu nggak apa-apa Bu Nanda? Ya nggak apa-apa. Nanti di puskesmas rumah sakit bidan siapa yang make upi? Nggak ada kan? Wong suami di luar yang nunggu ya belum datang ya kan? Jadi sebelum berangkat, ini tips loh beneran. Kadang ada tamu ya atau orang berkunjung, itu kita tuh di foto-foto Bu. Harusnya kan kita kan belum siap ya, wes. Habis lahiran amburadul, kupecut, rembes, rambutnya model madul. Nah, ada baiknya sebelum berangkat tuh seenggaknya mukanya sudah ada bedak lah atau bibir biar nggak pucet-pucet banget gitu. Nah, itu bagus banget. Terus siapkan kerudung yang selobokan. Jadi jangan peniti-peniti ya, kelamaan Bu. Nanti kalau bayi lahir ada yang datang mau moto atau suaminya mau moto, kudungnya penitiku, aduh wis hilang. Selobok kan tinggal cis gitu, sudah siap gitu ya. Soalnya zaman now kan orang datang mesti ngejak foto ya. Gitulah ya. Jadi kita harus siap kapanpun gitu ya. Terus tadi mules, kok jadi ke make up ya? Mules. Setelah kontraksi tadi, yang kedua adalah ketuban. Ketuban itu ada yang keluar sebelum lahiran, ada yang pas lahiran. Maksudnya pas lahiran itu gimana Mbak? Jadi pas bukaannya udah buka 5, udah buka 7, dia baru pecah. Ada yang sudah buka 10 belum pecah, ada. Ada loh yang lahir itu berupa ketubannya belum pecah, jadi masih kayak telur gitu, bulet. Beneran Bu Nanda, beneran. Malah pas sesar tuh sering sama dokter itu dikeluarkan sik bunder berupa selaput ketuban itu oto kayak balon, mungkin pernah lihat ya. Jadi harus dipecah dulu sama dokternya. Gitu. Jadi selaput ketuban tuh ada yang tebal dan yang tipis. Yang tebal tadi ya nggak gampang pecah, harus dipecahkan sama bidan atau dokter. Tapi diharapkan
Kalau bisa ya ketubannya ini dieman-eman, jangan sampai pecah dulu. Jadi kalau udah hamil besar gitu, jalan harus hati-hati, naik motor harus hati-hati. Biar apa? Biar nggak goncang. Kalau goncang khawatirnya ketubannya pecah sebelum 9 bulan. Kan eman-eman ya. Padahal ketuban tadi kan pelumas untuk bayi perjalanan keluar tadi. Gitu ya. Jadi ketuban itu ada yang keluar sebelum, ada yang pas persalinan. Jadi nggak usah gopo. Kok aku belum keluar ya ketubannya? Ya nggak apa-apa, nanti kan waktu mau lahirkan sama bidannya bisa dipecah atau pas lahiran dipecah gitu ya. Terus selanjutnya keluar lendir darah. Nah, untuk hamil pertama saat keluar lendir darah bukan berarti langsung habis itu bayi keluar. Enggak. Lendir darah ini bisa adalah tanda mulut rahim baru buka 1 cm 2 cm. Gitu. Lah, dari 1 cm ke 10 cm untuk hamil pertama ini lama sayang. Buka 1 sampai buka 5 atau buka 4 ya, itu 2 jam. Buka 1 cm-nya. Tiap 1 cm itu 2 jam. Jadi jenengan bayangkan ya, dari buka 1 sampai buka 4 itu kira-kira 8 jam. Kan 4 kali 2, 8 jam. Terus dari buka 4 ke buka 10 kan kira-kira 6 ya, 6 cm. Itu kira-kira 1 jaman, kira-kira. Paling cepat setengah jam. Jadi kira-kira 8 tambah 6, 14 jam. Dari lendir darah atau dari kencing pertama sampai brojol. Makanya kalau orang Jawa bilang anak pertama itu buka jalan. Karena memang tadi luama dari dia buka nggar sidik, sedikit. Tapi kalau anak kedua, ketiga, keempat, nah jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba santai maksudnya. Jadi saat ada lendir darah atau mungkin sudah ada kenceng-kenceng yang nyambung tadi ya, bukan kenceng yang hilang, kenceng nyambung tadi, udah ada ketuban, sebaiknya segera bergegas. Anak kedua, ketiga, ini harus bergegas. Tidak boleh santai-santai seperti hamil pertama. Karena bisa jadi perjalanan pembukaan itu tiap setengah jam. Ini paling cepatnya ya, setengah jam. Jadi dari buka 1 ke buka 10, itu kira-kira 5 jaman ya, paling cepat kalau setengah jam. Gitu ya. Pengalaman saya pribadi, buka 1 itu jam 5 subuh, jam 6 subuh, lahirnya setengah 9 malam. Lama ya, luama memang. Ya tadi dia buka jalan sedikit demi sedikit. Jadi bisa sehari atau lebih untuk anak pertama. Jadi sebenarnya kira-kira sendiri ya. Keluar di 8 bulan ya. Jam 4 ketuban pecah. Jam 10 lah ya. Berarti berapa jam? 6 jam. Nah, berarti kan bisa jadi dari buka 1 ke buka 4 itu 4 jam. Nah, 2 jam itu sisanya. Ingin Pak maksudku lo enggak? Jadi kan jam 4 sampai jam 10 itu kan 6 jam. Buka 1 sampai buka 4 kan 2 jaman ya. Tapi jenengan 1 jaman. 4. Terus yang terakhir 2 jam ini dari buka 4 ke 10. Itu memang cepat dari buka 4 ke 10 tuh. Bisa setengah jaman. Nah, itu. Tapi kan sak cepet-cepete kan ya lama sih kan. Sik sempat apos, sik sempat gulung-gulung, sik sempat makan sik lah ya. Gitu. Nah, anak yang kedua sama ketiga bisa jadi lebih cepat daripada 6 jam tadi. Terus juga dipicu oleh ketuban. Ketubannya saya bilang tadi pelumas ya, dia mempercepat persalinan. Yang awalnya harusnya berapa jam tadi? 14 jam ya, standarnya. Itu bisa lebih cepat daripada itu, bisa setengahnya atau sepertiga lebih cepat. Gitu ya. Terus tadi tandanya seperti itu, tanda-tanda persalinan. Somen kira-kira berapa lama ngisinya, Mbak Nani? Sebentar ya, oke. Boleh, silakan. Jangan diempet ya. Soalnya sudah turun kan bayi ini, jadi minum dikit itu wes pasti gak kuat. Nah, ada yang tahu nggak IMD itu apa? Sip, jangan mungkin baru dengar, apa sudah pernah mendengar? Baru dengar, oke. Sebetulnya inisiasi menyusu. Nah, tidak ada i-nya sebetulnya. Karena kalau menyusui itu ibunya. Kalau bayinya menyusu. Loh Mbak, emang yang melakukan bayinya kok gak pakai i? Betul. Jadi yang melakukan IMD itu adalah bayi. Ibunya ngapain Mbak? Kan ibunya ya nepakno. Nggak boleh. Ibunya hanya
melumah dan rebahan dan santuy, diam. Megangi bayi mbak, iya ben gak berusut ya bayinya ya, kan ya harus dihati-hati. Nah, IMD ini inisiasi menyusu dini yang melakukan bayi. Ibu ini saya ngasih gambaran sedikit ya, sebelum IMD ini saya flashback dikit tentang persalinan. Yang sudah pernah pasti ya hafal ya, tapi saya bahas sedikit biar jenengan ini paham gambar nanti di tempat persalinan seperti apa. Yang saya bahas ini persalinan normal ya, saya nggak bahas sesar. Karena sesar kan panjang, lebih panjang itunya, perjalanannya. Normal ini lebih cepat. Jadi persalinan normal itu seperti ini. Saat jenengan kenceng, ada ketuban keluar atau belum keluar, pembukaan lengkap 10, kepala bayi turun. Kepala bayi turun, keluar. Nah, sebelum kepala bayi keluar, jenengan diminta ngeden sama Bu Bidan. Ayo Bu, ngeden. Ngedennya hanya untuk mengeluarkan kepala bayi. Dan ngeden ini seperti BAB. Jadi bukan di sini, bukan. Iya, pasti ya, belum ada pengalaman tuh pasti. Jangan kan jenengan, saya aja yang ngajari pas melahirkan tuh lupa. Jadi butuh 2 kali. Jadi kan kalau ngeden tuh nunggu kenceng-kenceng. Jadi kenceng-kenceng pertama gagal, bayi ini nggak keluar karena saya salah ngedennya di sini. Saya merem-melek, aduh perasaan dek teori itu gitu ya. Ternyata kok gak keluar bayi ini. Dimarahi saya sama bidannya. Ayo kok salah ya, apa sih Bu Bidan gitu ya. Karena nggak fokus, sakit dan sebagainya tadi ya. Jadi ngeden tuh di bawah, persis kayak BAB. Jadi zaman wes dingengek noe dikeluarkan ya, bawah. Ingat poin di bawah. Gitu ya. Jadi saat ngeden mata melek. Jet tidak boleh merem. Karena kalau merem matanya akan merah. Gitu ya. Jadi harus melek, dagu nempel ke dada. Gini. Kita lihat arah bawah, kita lihat vagina kita arah bawah, lihat perut kita. Nah, terus didenkanlah tadi. Ngedennya hanya untuk mengeluarkan kepala. Setelah kepala keluar, Bu Bidan akan nyuruh tiup. Tiup atau ha gitu. Kenapa? Karena kalau kita enggak kita akan ngeden lagi. Saat kita ngeden lagi, nyun sewu, bret, suwe. Kenapa? Karena untuk mengeluarkan ini, badan, kaki, inilah tugas penolong, tugas bidan atau dokter. Kita hanya mengeluarkan kepala tok, nyun sewu gampang ya. Nyun sewu. Tapi sakitnya bukan main. Gitu ya. Jadi begitu kepala lahir, sudah selesai tugas jenengan. Makanya Bu Bidan, gitu, nggak pakainya omong ya kan, jenengan wis gak fokus kan, gitu. Biar jenengan nggak ngeden tujuannya, wis manut aja. Terus jenengan bersyukur, alhamdulillah. Karena setelah itu kan bidannya akan melahirkan badan, kaki. Nah, setelah itu bidan akan mengecek kelengkapan si bayi, sempurnanya atau enggak, tangan, kaki, ari-ari. Itu aja kan yang dicek ya, istilahnya penyakit-penyakit juga, tapi enggak saya jelaskan di sini ya, terlalu panjang. Istilahnya Bu Bidan ini atau dokter akan melihat apakah ada kelainan. Saat ada hal yang tidak baik, Bu Bidan ini akan ngurusi bayinya dulu. Masalah jenengan ada sobek atau nensi jenengan itu terakhir. Karena bayi ini harus diselamatkan kalau ada yang tidak baik ya, kalau ada yang tidak diinginkan. Ciri bayi lahir sehat apa? 1. Betul. Warnanya? Atau pink, betul. Kemerahan atau pink ya. Terus apa lagi? Kayel, bergerak aktif ya. Jadi kalau ada bayi diem, merem, itu bukan baik ya, itu malah kurang baik. Jadi begitu ada suara nangis, yang nangis yang berok-berok, kita langsung alhamdulillah. Karena itu tanda bahwa paru-parunya mengembang sempurna, badannya kemerahan, nangisnya sempurna baik, itu tanda bagus, tanda baik pada bayi. Tanda bayi lahir normal, sehat, gitu ya. Nanti Bu Bidan akan menimbang dan sebagainya. Oh ya Bu, aku kan disuruh ngeden ya kalau pas lahiran itu. Nanti keluar ya apa? BAB-nya. Ya mesti. Betul sekali jawabannya. Ya mesti. Nah, tapi jenengan kan nggak tahu ya. Bu bidannya atau Bu dokternya, Pak dokternya itu akan membersihkan kotoran sampean tanpa ngomong. Masa ngomong, ya gila nih Bu, ya nggak mungkin kita seperti itu ya. Kita akan bersihkan. Lah aku pipis Mbak,
pasti langsung dibersihkan. Biar apa? Biar enggak kena bayinya. Kan itu satu jalur ya. 3 lubang. Kalau enggak segera dibersihkan kotorannya, enggak disterilkan, akan kena muka bayi dan itu malah bahaya. Jadi begitu BAB langsung sek, enggak banyak gini. Itu ya, makanya bayarnya ya lumayan ya. Soalnya sekaligus bersihkan itu semua. Jadi jenengan enggak usah khawatir kayak, "Loh Bu, aku BAB, aku pipis." Itu wis pasti ya, enggak usah dibahas, wis pasti. Akan langsung dibersihkan, cek bersih. Setelah bayi lahir semua beres, bayi akan dibedong. Nah, bayi ini tidak boleh mandikan dalam waktu 24 jam setelah persalinan. Kalau dulu 6 jam. Sekarang yang terbaru 24 jam tidak boleh dimandikan. Kalau dilap-lap boleh. Lap-lap bersihkan darah-darah tadi ya, kotoran. Biasanya di telinga ini kotor banget biasanya. Itu wajar dibersihkan, tapi tidak boleh dimandikan. Jadi jenengan boleh request. Mungkin Bu Bidannya, "Tak dusi yo, cek bersih." Jenengan langsung request saja. "Jangan Bu Bidan, besok aja atau 24 jam. Loh kenapa sih Bu Nanda kok tidak boleh dimandikan? Karena ada lemaknya itu yang bisa menjaga kehangatan bayi. Dia malah angler, boboknya kan anget. Tapi tidak dimandiin, lemaknya ini bersih, hilang. Gaji-gaji putihnya itu hilang. Itu malah bikin dia nggak lelap boboknya. Pokoknya itu bagus untuk kesehatan bayi, kekebalannya bayi gitu ya. Jadi memang putih-putih gitu Mbak. Ada yang bilang, nyun sewu ya, ada yang bilang, itu ya. Kok sudah paham semua ya? Saya belum bilang. Astagfirullahaladzim. Ya, mitosnya gitu ya. Ikut bapak, Aslinya enggak ya? semua bayi seperti itu. Malah yang tebel itu malah bagus, kan lemaknya tebel ya. Jangan dibersihkan cepet-cepet ya. Nah, malah yang di telapak, ini juga tidak boleh dibersihkan. Kenapa Mbak? Karena telapak ini nanti akan dicium bayi untuk mencari jejak puting ibu saat IMD. Makanya tidak boleh langsung dilap tadi, karena kadang ngelap atau mandikan kan bersih ya. Tidak ada sisa-sisa bau untuk mengantar si bayi ini IMD. Nah, tadi ya IMD tadi kembali ke depan lagi. Tadi saya flashback sebentar, sekarang IMD. Begitu bayi lahir tidak ada masalah. Ingat ya, tidak ada masalah. Boleh langsung ditempel ke perut ibu. Tapi kalau ada masalah di ibu atau bayi, biasanya IMD ini dipending, nggak dikasih. Karena kan harus diselesaikan dulu ya yang gawat darurat tadi ya. Tapi kalau visal atau tidak ada masalah, semua baik, ibu baik, normal, sehat, guyu-guyu, bayi ini nangis, banter, pink, merah, langsung ditempelkan ke perut ibu. Dalam keadaan bayi tidak pakai baju telanjang. Ibu juga biasanya langsung dibuka perutnya, langsung dibuka semua, jadi juga kulit ketemu kulit. Jadi ibu menghadap atas, bayi menghadap bawah. Plak. Harus ketemu. Tapi ingat, bayi ini gampang kedinginan. Jadi harus pakai topi. Terus badannya bayi yang belakang harus ditutup selimut atau handuk kering. Nah, nanti kalau misalnya ya amit-amit, tapi kita biasanya ingat. Kan waktu ngelap bayi kan kena ketuban darah. Itu kan basah alasnya atau selimutnya. Nah, ini harus diganti dengan lap baru atau selimut baru atau handuk baru. Gitu ya, mengingatkan. Karena kalau selimutnya basah atau handuknya basah, bayinya tetap kedinginan. Bahaya, bisa hipotermi, kedinginan. Itu bahaya untuk bayi. Jadi nanti pas dilapisi itu harus kain kering baru atau bersih untuk melapisi punggung bayi. Nah, proses IMD berapa lama, ada yang tahu? Setengah jam? Ada lagi? 1 jam? Ada lagi? Sampun? Proses IMD diharapkan 2 jam. Minimal 1 jam. Minta terus 1 jam. Minimal 1 jam. Maksimal 2 jam. Loh Mbak, cek suwene sih Mbak. Itu tidak lama. Nah, bagus sekali pertanyaannya. Paling lama 2 jam. Kenapa Mbak kok lama? Sebetulnya tidak terasa. Kenapa nggak terasa? Karena kita kan dijahit. Kita dibersihkan. Motong ari-ari bayi itu setengah jam. Jadi proses mengeluarkan bayi ari-ari 1 jam. Setengah jam, sorry. Jahit itu setengah jam sampai 1 jam. Ganti pembalut, masang pembalut ibu, ngelap-ngelap ibu itu setengah jam. Jadi 2 jam itu pas. Sampai ibu itu sudah pakai sewek, pas. Jadi sebetulnya nggak lama dan nggak kerasa. Tergantung kitanya mau nggak.
Atau mau request enggak tentang IMD tadi? Mbak, sesar bisa tak IMD? Bisa. Tapi harus ngomong sebelum operasi. Jenengan bayangno jenengan sudah di meja operasi. Dok aku IMD ya diketak kali dokternya nggih. Karena kan persiapannya berbeda ya. Jadi harus waktu hamil 7 bulan, 8 bulan pas USG itu ngomong, "Dok, boleh tak Dok aku IMD Dok pas habis sesar." Itu ngobrol lah. Kalau dokternya welcome, istilahnya dikasih tahu jauh-jauh hari ya insya Allah mau lah, wong itu gampang kok ya istilahnya. Pokoknya kita mau megangi si bayi tadi saat proses IMD. Gitu ya. Jadi nanti kalau IMD cuma setengah jam, nyun saya Bu itu kurang betul. Minimal 1 jam. Loh Bu, bayi nggak sesek tak tengkurap lama. Nah, bayi itu di perut itu kan tidak ada udara ya, tapi ya alhamdulillah bisa bernafas karena ada ari-ari. Nah, saat bayi ditengkurapkan itu bukan berarti paru-parunya ngempis gitu, enggak. Paru-paru tetap berkembang. Dan hidungnya yang penting hidungnya enggak tertutup. Nah, hidung tertutup itu maksudnya itu tertutup gini loh Bu, semua. Kan kalau dia miring gitu kan kebuka satu, itu masih bisa bernafas. Jadi jangan panik ya. Aduh, masuk nafas enggak. Kan dia masih terlihat ada lubang hidung kecil, itu tetap bisa bernafas. Loh Mbak, bayi 2 jam tuh ngapain Mbak? Dia ngapain di perut itu Mbak? Saya kasih tahu ya, IMD itu. Mungkin yang pernah tahu ya, saya ulang kalau ada yang sudah pernah tahu. IMD 2 jam tuh ngapain? Dia akan merangkak. Loh Mbak, wes bisa? Bisa. Jadi itu merayap ya, sorry kok merangkak lah. Bayi lah nih, merayap. Jadi cara dia merayap adalah dia mencium tangannya. Oh, baunya sama seperti yang di sana. Yaitu apa? Puting. Jadi memang harus dibuka. Harus